warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Spekulasi tentang hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini kembali memanas dan ini spekulasi yang memanas ini dipicu oleh sikap dari PDIP yang memutuskan tidak hanya tidak mengundang Presiden Jokowi pada rakernas yang akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 Mei nanti, tetapi juga ada pernyataan dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Jarod kan dalam penjelasannya kepada media, dia menyatakan mengapa Presiden Jokowi juga termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak diundang itu karena mereka itu sibuk dan menyibukkan diri. Khusus untuk kalau Pak Jokowi itu beliau sangat sibuk dan juga menyibukkan diri. Ini apa maksud dari pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat yang bukan hanya sibuk atau sangat sibuk, ya kalau seorang presiden memang sangat sibuk. Tapi kalau menyibukkan diri itu kan berarti beralasan saja bahwa sesungguhnya tidak sibuk, tetapi malah menyibukkan diri. Nah, soal inilah yang kemudian oleh sejumlah pengamat disebut bahwa hubungan antara Megawati dengan Jokowi itu sudah game over, sudah wassalam gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam perkembangan terbaru ini, bukan hanya antara Megawati dengan Jokowi, bahkan dengan Prabowo Subianto itu juga kelihatannya tanda-tandanya juga sudah game over juga, sudah wassalam juga. Dan tentu ini kaitannya karena sekarang ini Prabowo dan Jokowi itu sudah berada dalam satu paket yang sama gitu ya. Dan Prabowo juga berkali-kali menyatakan bahwa dia akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, pemerintahnya Jokowi, dan dia juga menyatakan tidak malu-malu bahwa dia adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Bahkan yang terbaru kan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera itu Pak media Tribun Qatar ini, media berbasis di Qatar ini, Prabowo juga menyatakan bahwa dia bisa menang pemilu atau menang Pilpres 2024 itu karena diuntungkan oleh endorsement dari Joko Widodo ya. Waktu itu dia menyebut Jokowi itu disukai oleh 80% rakyat Indonesia. Jadi dia beruntung mendapat limpahan suara itu, dan bukan hanya Jokowi, waktu itu Prabowo juga mengklaim bahwa Gibran Rakabuming itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemenangannya, karena dasarnya sebagai anak muda itu ya Gibran tuh banyak didukung oleh anak muda yang sekarang menjadi pemilih mayoritas di Indonesia. Jadi ini Prabowo sekarang ini bukan hanya mengaku sebagai pelanjutnya Jokowi dan juga diuntungkan oleh Jokowi, tapi juga diuntungkan oleh Gibran. Padahal kan banyak sekali pengamat yang menilai bahwa Gibran ini nanti akan menjadi beban buat Prabowo. Sementara sekarang ini Prabowo kelihatan sekali malah bukan hanya membela Gibran, tapi Gibran ini juga ditenteng oleh Prabowo dalam berbagai kunjungannya sekarang ini di kawasan Timur Tengah. Ini dan kemudian Prabowo juga mengenalkan Gibran kepada sejumlah tokoh yang ditemuinya seperti misalnya Pangeran MBZ dari UEA, dan ketika menghadiri sebuah forum di Qatar, dan itu Gibran juga kembali dikenalkan kepada Emir Qatar, dan pada waktu itu Emir Qatar menyampaikan ucapan yang banyak dikutip media adalah Masya Allah soyang begitu ya. Ini artinya Masya Allah ini masih sangat muda gitu. Saya tidak tahu apakah ini merupakan sebuah pujian atau sebenarnya merupakan sindiran. Ya dalam bahasa diplomatik itu memang tafsirnya bisa macam-macam, tidak bisa letter luck. Nah, kembali ke hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini memang lebih banyak dipicu oleh sikap-sikap Presiden Jokowi berkaitan dengan pilihan-pilihan politiknya menjelang masa akhir jabatannya. Sebenarnya kita sudah mulai mendeteksi konflik antara Jokowi dengan Megawati itu dimulai ketika Jokowi menginginkan untuk meneruskan masa jabatannya menjadi 3 periode, dan pada waktu itu kan PDI bersama dengan Ibu Megawati justru di garda terdepan yang menolak keinginan
dari Jokowi itu. Bahkan PDIP itu sampai menarik keinginannya untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di MPR untuk memasukkan PPHN begitu disebutnya, program-program haluan negara itu yang diinginkan oleh PDIP karena khawatir proses amandemen itu akan digunakan oleh penumpang gelap untuk juga mengamandemen masa jabatan kepresidenan menjadi 3 periode dan siapa lagi penumpang gelapnya kalau bukan PDIP. Sikap PDIP kan kemudian konsisten menolak ketika Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun atau 3 tahun dan juga penundaan pemilu. Tetapi ketika semua itu gagal rupanya kemudian memilih untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden dipasangkan dengan putranya Gibran Rakabuming berhadapan dengan calon presiden yang diusung oleh PDIP, yang ditunjuk oleh Ibu Megawati, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini memang kalau dalam kultur di PDIP ketika ketua umum yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung, itu semua harus tegak lurus kepada putusan Ibu Megawati. Tapi alih-alih tegak lurus, Jokowi malah melakukan perlawanan terhadap Megawati. Jadi sebenarnya ini dari proses ini saja kita sudah tahu bahwa ini tabu besar yang dilanggar oleh Jokowi. Bukan hanya Jokowi pribadi, tetapi juga putranya Gibran Rakabuming yang menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto dan juga menantunya Bobi Nasution yang ini pada waktu maju menjadi wali kota Medan itu kan juga didukung oleh PDIP dan dia kan kemudian lebih memilih sebagai kader PDIP dia lebih memilih mendukung Prabowo Gibran ketimbang Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Jadi kemudian Bobi ini dipecat oleh PDIP. Sementara untuk posisinya Jokowi dengan Gibran itu sampai sekarang itu kan masih menjadi spekulasi apakah dia keduanya itu dipecat atau sesungguhnya masih menjadi anggota PDIP. Pada waktu itu sebenarnya kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua DPC PDIP Solo, F.E. Krudi itu Gibran itu diminta untuk mengembalikan kartu anggotanya. Tapi kan kita sampai sekarang belum mendengar ada proses itu. Sementara Jokowi, nah ini itu yang masih jadi pertanyaan besar, apakah dia itu masih resmi menjadi anggota PDIP atau sudah tidak atau juga dipecat seperti Bobi. Kita sampai sekarang belum dapat kejelasan kecuali ada pernyataan-pernyataan dari sejumlah pimpinan PDIP. Tapi proses pemecatan gitu atau pengembalian KTA itu kan kita belum pernah dengar itu. Namun seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai yakni Komarudin Watubun itu bahwa ya Jokowi maupun Gibran itu kan sebenarnya sudah berbeda jalan. Jadi dia sudah bukan kader PDIP lagi. Tapi sekali lagi itu kan hanya pernyataan-pernyataan dari para fungsionaris PDIP, tapi belum ada pernyataan resmi dari Ibu Megawati atau setidaknya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Karena itulah kemudian menjadi spekulasi bagaimana hubungan keduanya. Yang jelas itu Jokowi sudah tidak hadir lagi dalam forum-forum resmi PDIP. Misalnya pada ulang tahun PDIP pada bulan Januari itu kan momen yang sangat penting yang juga selalu digelar secara besar-besaran. Pak Jokowi pada waktu itu tidak hadir juga karena alasannya pada waktu itu dia sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan waktu itu PDIP juga menyatakan bahwa Jokowi tidak diundang pada hari ulang tahun itu karena dia sedang berada di luar negeri. Tapi ini kelihatannya hanya dalih saja karena Jokowi juga berada di luar negeri itu bukan untuk suatu kunjungan yang sangat penting sekali lah. Dia melakukan kunjungan ke Filipina, katanya dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan antara Indonesia dengan Filipina. Jadi ini semacam semacam sikap dari Jokowi juga untuk menghindari untuk hadir. Di samping itu juga bagi PDIP ini juga menjadi alasan mengapa kemudian Jokowi tidak diundang. Sementara kali ini Jokowi betul-betul tidak diundang yang tadi disebut oleh Jarod Saiful Hidayat bahwa Jokowi itu sedang sangat sibuk dan menyibukkan diri. Nah, menanggapi atau merespon tidak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDIP yang akan berlangsung tanggal 24 sampai 26 Mei ini, akhir bulan ini, itu Istana menyatakan bahwa dia menghormati sikap PDIP yang tidak mengundang Presiden Jokowi. Tetapi katanya
eee, Presiden Jokowi itu akan tetap menghormati, PDIP kendati mau diundang atau tidak diundang. Padahal rakernas kali ini tuh sangat penting karena di sini disebutkan bahwa PDIP itu akan mendengar masukan-masukan dari pengurus daerah bagaimana sikap PDIP, nantinya, apakah bergabung pada pemerintahnya Prabowo Gibran atau tetap menjadi oposisi. Nah, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari para petinggi dari, PDIP ya sebenarnya, cenderung ini akan berada di luar pemerintahan. Tetapi kan seperti dikatakan oleh Hasto Kristianto, maka katanya itu akan diputuskan nanti setelah mendengar, sikap, resmi dari pengurus PDIP di daerah. Nah, ini, jadi kalau, lihat situasi semacam itu kan jadi ini momen yang sangat penting. Nah, bagaimana hubungannya antara, Ibu Megawati dengan Prabowo? Kalau dengan Pak Jokowi tadi dipastikan sudah game over, sudah wassalam itu. Kelihatannya, posisinya juga hampir sama ya, tapi, ini penyebabnya saya kira sedikit berbeda. Karena apa? Karena ya tadi kenapa, Pak Prabowo sampai sekarang itu kan belum bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Kita tahu beberapa waktu yang lalu setelah Pilpres, itu kan, ada upaya-upaya dari, Gerindra untuk mempertemukan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan waktu itu momennya yang dianggap tepat adalah pada Hari Raya Idul Fitri. Tapi, sampai Idul Fitri, ini berlalu. Nah, sampai sekarang ternyata pertemuan itu tidak, terjadi. Padahal biasanya ini momen Idul Fitri itu tidak pernah, Pak Prabowo itu absen untuk sowan dalam tanda petik, menemui Ibu Megawati sebagai tokoh senior begitu ya. Dan inilah yang, kemudian waktu itu, diduga bahwa menunggu, keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena seperti dikatakan oleh Hasto ketika dia, mendampingi Ibu Megawati, menemui ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani itu dinyatakan bahwa, sikap PDIP tentang pemerintahnya Prabowo Gibran itu nanti akan ditentukan, setelah hasil, sidang, gugatan di Mahkamah Konstitusi dan sebelum sidang, berlangsung itu Ibu Megawati kan kemudian membuat artikel yang dimuat di Kompas dan, kemudian menyatakan diri menjadi amicus curiae, yaitu menjadi sahabat pengadilan dan dalam tulisan itu dengan tegas menyatakan bahwa, masa depan Indonesia itu sangat ditentukan oleh, ketokan palu dari hakim Mahkamah Konstitusi, apakah akan memilih jalan kegelapan demokrasi atau fajar demokrasi. Nah ini, eee, akhirnya kita tahu bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi itu kan menolak semua gugatan dari, paslon 01, gugatan paslon 01 dan 03. Itu artinya sebenarnya dari sisi penilaian Ibu Megawati ya, hakim di Mahkamah Konstitusi itu memilih, kegelapan demokrasi dan kalau kemudian PDIP bergabung dalam rezim yang membawa kegelapan demokrasi kan ini menjadi sangat aneh gitu ya. Karena itu ya, kita menduga ya Ibu Megawati tidak akan mau bergabung dengan, kabinetnya Pak Prabowo Gibran karena ada faktor dari Jokowinya di situ, faktor Gibran bin Jokowi. Nah, tetapi, kita kemudian dikejutkan oleh pernyataan Pak Prabowo ketika hadir dalam pembekalan, dalam rakornas dan pembekalan, para calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Pada waktu itu Pak Prabowo menyinggung-nyinggung soal ada partai yang mengklaim bahwa Bung Karno itu adalah milik mereka sendiri begitu ya. Padahal kata dia Bung Karno itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan, sambil bercanda dia menyatakan, "Feeling saya," kata dia, "Bung Karno juga mendukung dia dalam Pilpres, kali ini." Dan, kenapa? Karena dia itu kan juga memperjuangkan apa yang dulu diperjuangkan, oleh Bung Karno ya ini menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri di atas kaki sendiri. Jadi, secara tidak langsung ini, Prabowo juga menyerang, PDIP gitu dan, dengan menyatakan bahwa dia juga didukung oleh Bung Karno itu kan dia bisa disebut dia menyindir PDIP bahwa, iya dia itu juga dapat restu dari, Bung Karno karena itu agak aneh kalau kemudian PDIP tidak mau mengakui kepemimpinan dia, itu bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi kalau dalam kasus antara, hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu yang disebut game over itu, lebih pada karena faktor pengkhianatan dari, Pak Jokowi, kali ini ternyata kemudian hubungan antara Ibu Megawati dan, Pak Prabowo itu jadi tertutup pintunya ya karena pernyataan dari
Pak Prabowo itu. Padahal kelihatannya, PDIP sendiri ada faksi-faksi di PDIP yang masih tetap mempengaruhi, agar Ibu Megawati bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, tapi sinyal bahwa Ibu Megawati itu juga, akhirnya, sampai pada keputusan menolak untuk bertemu dengan Pak Prabowo itu, ketika beberapa waktu yang lalu Ibu Megawati itu, memilih, mengunjungi galeri seni milik seniman, Butet Kertarajasa. Butet ini kan dikenal sebagai, kader yang militan PDIP dan dia juga pendukung garis keras dari, Ganjar Pranowo. Nah, pada waktu itu, di situ ada satu momen yang tidak bisa diartikan lain itu kecuali itu menyindir Pak Jokowi karena di situ Ibu Megawati dan, Butet itu menyaksikan salah satu instalasi patung yang diberi nama itu patung apa, Sikurus gitu ya. Dan patung Sikurus ini sebenarnya kalau kita lihat wajahnya, ini perpaduan antara Petro dan juga, Pinocchio karena Petro ini kan memang tokoh punakawan di mana, di pewayangan gitu yang gambarkan tubuhnya kurus, hidungnya memang, juga cukup mancung tapi tidak sepanjang patung yang ada di tempat, galerinya, Butet itu. Dan kalau hidung sepanjang itu ya kita mengacu pada, Pinocchio dan selama ini kan Pak Jokowi juga sering digambarkan sebagai Pinocchio ya ini bukan binatang, yakni boneka gitu yang dia setiap kali dia berbohong hidungnya memanjang dan banyak orang menyebut bahwa Pak Jokowi itu sangat sering sering berbohong gitu. Sementara kalau Petro itu kan dalam, pewayangan itu dikenal satu episode yang disebut sebagai Petro jadi ratu gitu ya. Orang yang, tidak berhak gitu karena dia mencuri Wahyu Cakraningrat gitu dan kemudian dia menjadi, raja atau ratu dan akibatnya negara yang dipimpin oleh Petro itu kacau balau. Itu yang mungkin di sindiran itu dimasukkan semacam itu. Nah, oleh karena itu saya kira, sekarang posisinya kita bisa menduga kuat bahwa hubungan antara Ibu Megawati itu bukan hanya dengan Pak Jokowi sudah game over, tapi dengan, Pak Prabowo juga sudah game over. Menutup pintu kenapa? Karena sekali lagi faktor utamanya adalah faktor adanya Jokowi dan juga Gibran di pemerintahnya Prabowo Subianto. Kita tidak tahu seperti apa hubungan berikutnya, tapi kalau melihat tanda-tandanya rasanya ini Prabowo mesti siap dia, akan memimpin pemerintahan dengan, PDIP itu berada di kubu oposisi, di luar pemerintahan. Pertanyaan banyak orang siapa yang akan disisakan di, luar koalisi setelah PDIP tidak bersedia masuk, kan sebelumnya diperkirakan hanya PKS yang akan ada berada di koalisi. Tapi sekarang ini PDIP juga akan ada di koalisi. Apakah kemudian dengan, keputusan PDIP berada di luar pemerintahan menjadi koalisi itu kemudian membuat Prabowo memutuskan untuk menarik, PKS ke dalam kabinet. Ini juga jadi pertanyaan yang, sekarang banyak ditunggu-tunggu oleh para pengamat politik. Kenapa? Karena kan Prabowo selalu menyatakan bahwa dia ingin mengajak seluruh kekuatan, politik di Indonesia itu untuk, gotong royong itu di dalam pemerintahan. Dan, karena sinyalnya kemudian ketika dia, memutuskan bahwa ternyata ada yang, di luar koalisi dan itu artinya PDIP berada di luar koalisi ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa, dia ingin mengajak kerjasama, tetapi bagi yang tidak mau diajak kerjasama dipersilakan untuk menjadi penonton di pinggir jalan, tapi penonton yang baik dan jangan mengganggu pemerintahannya. Saya kira dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ya bukan hanya dengan Pak Jokowi game over, tapi dengan Pak Prabowo juga sudah game over. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.